Girls, can you hear me? Like the other girls. No. Stop. Oke lur, kembali lagi sama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kumaing. Di sini saya tidak akan ada bosannya untuk mendoakan kalian semua agar selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, di sini Kakang Prabu akan ngebahas alur film yang berjudul Level 16. Film ini menceritakan tentang sekelompok gadis yang dipungut dari kecil karena miskin dan terlantar. Akhirnya mereka dibawa untuk tinggal di sebuah asrama. Awalnya mereka yakin kalau asrama itu mirip seperti panti asuhan seperti biasanya. Dan jika mereka sampai di level 16, nantinya akan diadopsi sama keluarga yang kaya. Dan ternyata tempat itu tidak seperti yang mereka kira. Pokoknya mah tegang welah. Seperti biasa sebelum kita mulai dari awal ceritanya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Dan tidak akan pernah lupa juga untuk mengingatkan sebaik-baiknya manusia, paling baik itu yang udah nonton dan subscribe. Oke lur. Di awal film kita dilihatkan ada sekelompok gadis yang tinggal di sebuah tempat. Dan tanda angka 10 ini menunjukkan kalau gadis-gadis ini berusia 10 tahunan. Termasuk dua orang ini juga. Dia namanya Pipian dan ini namanya Sophia. Mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba alarm pun berbunyi. Menandakan waktunya mereka untuk si benget atau cuci muka. Jadi cenah di asrama itu teh mereka diperhatikan. Mereka benar-benar harus menjaga kecantikan dan kebersihan. Bahkan si benget juga tidak boleh telat dan selalu terawasi oleh kamera. Ketika sedang ngantri, Sophia yang matanya rada ngeblur saeutik tidak sengaja menjatuhkan botol sabunnya. Pipian pun langsung menolong Sophia yang membuat dia telat untuk bercuci mukanya. Jadi gara-gara itu Pipian pun dianggap melanggar undang-undang aturan di situ. Dia langsung dibawa oleh penjaga untuk diberikan hukuman dan Sophia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu sangat teka rasa dan sekarang Pipian udah dewasa, sudah sampai level 15. Dia dipindahkan ke kelompok yang lain. Selama 15 tahun tinggal di situ, gadis-gadis ini tidak pernah keluar, tidak pernah tahu matahari itu seperti apa. Makanya di sini Pipian membuat coretan di tempat tidurnya supaya dia tahu sudah berapa hari dia tinggal bersama kelompok barunya itu. Keesokan harinya mereka semua bertemu dengan pimpinan asramanya yang bernama Ibu Brisil. Si Brisil ini memberitahu kalau mereka semua menaiki level 16. 3 gadis terbaik di situ termasuk Pipian juga akan ditempatkan di ruangan yang sama. Dan di sini Pipian bertemu dengan Sophia, teman semasa dulu. Tapi karena tidak bisa lupa terhadap kejadian di waktu itu, Pipian jadi selalu menghindar dari Sophia. Something wrong? Di hari itu juga si pimpinan asrama memberitahu kalau di antara mereka tidak lama lagi akan ada orang kaya yang mengadopsi mereka. Dan mereka juga diberikan gaun putih yang sudah tertera nama masing-masing. Grace. You can wear them all day tomorrow. Malamnya Pipian terus-terusan ngaca, sabari ngagaretek dina hate. Pasti aing nu bakal kapilih mah. Mereka semua sangat senang, kecuali Sophia. Dia tidak terlihat bahagia sama sekali, seperti ada sesuatu yang sudah dia ketahui. Keesokan harinya, diam-diam Sophia pun memberitahu Pipian supaya nanti dia tidak meminum vitamin yang akan diberikan. Walau sebenarnya Pipian percaya sih cenah. Pipian mengikuti perkataannya Sophia. Dia hanya pura-pura saja meminum vitamin tersebut. Setelah malam tiba, Pipian mencoba membangunkan teman sebelahnya. Dan beberapa kali digero-gero pun tetap saja molor. Sampai Sophia pun mendekati Pipian dan memberitahunya mereka semua tidak akan bangun. Karena yang sudah mereka minum tadi itu bukan vitamin, melainkan obat tidur. Dan Sophia juga memberitahu sebentar lagi cenah akan ada penjaga yang datang ke sini dan menyuruh untuk pura-pura tidur saja. Dan benar juga, Brisil dan penjaga pun datang.
Dan kebetulan sekali mereka membawa Pipian dan satu gadis yang lainnya ke sebuah ruangan mewah. Dan tiba-tiba datang pasutri ini. Mereka sedang diskusi gadis mana yang akan mereka pilih. Dan untung saja yang dipilih itu gadis lain. Dan Pipian pun dikembalikan ke tempat tidurnya. Di sini Pipian sadar mereka semua bukan diadopsi, namun dijual untuk sesuatu. Pipian memberitahu Sophia dan mereka mencoba untuk kabur. Namun di sini si Brisil pun datang kembali. Dan kini yang dibawa adalah Sophia. Karena ada kesempatan, Pipian pun mencoba untuk kabur. Dia langsung lompat ke arah pintu masuk. Namun pintunya terkunci dan membutuhkan kartu khusus untuk membukanya. No, I'm almost done with Rose Hall. Karena tidak berhasil, terpaksa Pipian kembali lagi ke kamarnya. Dan penjaga itu sudah mengembalikan Sophia ke kamarnya itu. Keesokan harinya mereka semua disuruh antri. Bukan pembagian sembako, melainkan untuk disuntik alias divaksin. Pipian pun yang udah curiga itu bukan vaksin biasa, tidak bisa apa-apa. Vaccines, just to be safe. Do you understand? Take a little pain. Di malam harinya di saat mereka sare, akibat vaksinasi tadi, Sophia dan Pipian punya kesempatan untuk merencanakan sesuatu. Dan mereka membutuhkan akses kartu supaya bisa kabur. Mereka merencanakan sesuatu dengan Pipian berpura-pura ingin bertemu dengan dokter untuk berkonsultasi. Namun sebenarnya dia hanya ingin tahu bagaimana sih cenah cara menggunakan kartu akses itu. Like your glasses. Setelah jam makan siang, ada satu orang gadis yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan langsung ongkek. Ternyata dia punya memar yang parah dari lengannya. Sophia dan Pipian juga sama, bekas suntikan itu menjadi memar dan kemerahan. Pipian semakin curiga dengan tempat ini dan ingin segera kabur. Dia juga bertemu lagi dengan dokter. Dokter ini jadi curiga sama Pipian. Ting entah kaceplosan ting kumaha. Dokter ini jadi curiga. Pipian tidak pernah meminum pil vitaminnya. Gara-gara itu Pipian diberikan suntikan yang membuat matanya itu ngeblur terus-terusan. Melihat Pipian yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, setelah itu Sophia menyampaikan sesuatu sama Pipian. Dia akan mengambil kartu akses dari salah satu penjaga. Mungkin gara-gara linglung akibat suntikan itu, Pipian malah keceplosan sampai orang lain mendengarnya dan melaporkannya langsung kepada si Brisil. Kini Pipian pun dibawa dan diberikan hukuman dalam ruangan penjara kecil yang padukdek. This box be the last thing you see. Singkat cerita, pada saat malam hari, ada penjaga mesum datang ke kantor mereka yang dirasa untuk mencabuli gadis-gadis tersebut. Sophia punya kesempatan untuk membunuh penjaga itu. Dan dia berhasil mengambil kartu aksesnya dan langsung pergi untuk mengeluarkan Pipian. Namun tiba-tiba saja alarm pun menyala. Sophia pun akhirnya ditangkap. Di sini Brisil mengumpulkan gadis-gadis itu untuk ditanyakan siapa yang sudah menyimpan salah satu kartu akses tersebut. Mereka semakin diawasi. Bahkan Brisil langsung yang memberikan obat vitamin itu satu persatu yang berupa obat tidur. Di sini terlihat Pipian berusaha untuk menahan rasa tunduhnya sampai dia pun menusuk tangannya sendiri dengan menggunakan jepit rambutnya agar tetap terbangun. Dan tak sengaja Pipian pun menemukan kartu akses itu. Namun sayangnya kartu akses itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Pipian pun sangat bingung. Lieur cenah kumaha deui carana kabur di dieu. Entah teuing kumaha tiba-tiba Pipian pun membongkar pintu tersebut. Dia pun langsung mendatangi Brisil untuk menanyakan cenah temannya si Sophia di mana. Brisil mulai mengaku dan dia sudah menyiapkan suntikan untuk membius Pipian. Sampai akhirnya
Pipian langsung gercep untuk mengambil kartu akses si Brisil, dan dia pun langsung mencari pintu untuk keluar. Pipian tidak mau langsung pergi. Dia ingin mencari Sophia terlebih dahulu, dan akhirnya Pipian pun menemukan tempat di mana Sophia ini dikurung. Dan mereka mencoba masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada banyak peralatan operasi. Di sini juga mereka temukan sebuah tirai yang ternyata teman mereka yang bernama Rita meninggal. Yang lebih parahnya kulit wajahnya itu sudah tidak ada. Sophia dan Pipian soak, rewas, langsung pergi. Ketika mereka sudah sampai, tinggal keluar. Sophia yang pikiran teuing kumaha, dia sangat peduli sama teman-temannya dan memutuskan ingin menyelamatkan mereka semua. Sophia membujuk mereka semua untuk ikut bersama Sophia. Sementara Pipian yang sedang menunggu menemukan sebuah ruangan yang membuat dia penasaran. Tiba-tiba dia melihat sebuah layar yang menampilkan iklan sebuah teknologi kecantikan terbaru yang pastinya untuk kalangan orang kaya. Jadi mereka bisa mengganti wajah yang sudah keriput dengan memakai wajah gadis muda yang cantik. Dan ternyata tempat ini bukan panti asuhan, melainkan peternakan untuk mengambil kulit wajah gadis-gadis itu. Di sisi lain, Sophia kesulitan membujuk mereka semua untuk kabur dan pergi dari tempat ini. Mereka tidak percaya sampai akhirnya Pipian pun datang dan membawa Brisil. Akhirnya mereka sadar, bahkan si Brisil ini ternyata salah satu orang yang sudah memakai kulit wajah gadis yang tinggal di situ. And they raise us here like sheep. They killed her? How many girls? A genius. Si Brisil yang udah tidak walak kaya akhirnya dikurung di penjara kecil padukdek tersebut. Dan mereka semua pun kabur. Di sini sialnya para penjaga mengejar mereka semua dan membuat para gadis-gadis itu terpencar. Sophia yang udah hampir ditangkap diselamatkan oleh Pipian, namun membuat Sophia jadi terluka dan kesulitan untuk lompatan. Lagi-lagi Sophia dan Pipian terlihat oleh para penjaga dan hanya bisa nyumput dalam sebuah gubuk derita. Di sini tiba-tiba saja si dokter muncul. Dia memaksa Pipian untuk keluar dari situ. Pipian ini adalah gadis paling cantik di tempat ini. Otomatis kulit wajahnya itu sangatlah berharga. Di saat itu juga Pipian sengaja merusak wajahnya agar si dokter ini tengung udah wae cenah. Stop! No! Stop! Dan setelahnya si dokter ini dipanggil oleh Big Boss yang menjalankan jual beli kulit banget ini. Akhirnya Sophia dan Pipian pun selamat dan cerita pun selesai. Mungkin hari ini sudah cukup untuk saya menghibur kalian. Dan maka dari itu saya dari pusat mengingatkan, jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih, bye-bye.